bokap gue sama nyokap gue di atas, lagi pada nonton TV. Keadaannya gue lagi di kamar mandi di bawah. Gue pengen ke atas, gue jalan ke atas, gue ngerangkak sambil pegangan kayak gini kan. Itu beberapa anak tangga lagi lah. Gue ngerasa dada gue ada yang jorokin mas. Berasa banget ditekan gini. Wah, serem. Lagi jalan sama ibu gue gandengan, gue lagi jalan kayak gue ngelewatin satu rumah tua, tiba-tiba di situ ibu gue hilang, kayak gue nggak ada gandengan siapapun. Pas gue nengok ke arah sana, gue kan dengar kayak ada suara nangis, manggil-manggil nama gue, Bian, tolong, kayak gitu mas. Gue nengok ke arah yang rumah samping gue itu saat gue jalan, itu ibu gue digantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor sewaktu nyokapnya ini lagi mengandung dia, dan nyokapnya ini melanggar sebuah mitos adat. Dan imbas dari kejadian itu nih masih berlangsung sampai sekarang. Jadi di sebelah gue udah ada Bian ya, Yan. Thank you Yan ya udah datang ke sini nih buat nyeritain pengalaman horor lu sendiri, dan ini pure lu baru nyeritain kejadian ini di channel ini. Iya nih, first time banget gue nyeritain nih. Pertama kali cerita horor. Oke. Nervous nggak? Parah nervous ya. Oke, santai aja ya. Kita kayak ngobrol aja, kita kayak curhat aja biasa, dan ada sahabat lonceng juga yang nonton di rumah. Dan Yan, ini kejadian horor berarti lu nanti bakal nyeritain dari awal nyokap lu mengandung lu nih katanya. Iya, dari sekitar umur kandungan gue 7 bulan. Ini berarti lu informasinya diceritain dah sama nyokap? Nyokap. Oke, berarti ini nyokap yang cerita ke lu ya? Dan sampai lu umur berapa tuh baru... Iya, itu gua pribadi yang ngalamin. Nah, jadi... lifetime, ini tuh kejadian horor yang rangkuman berarti rangkuman, ya masuk ya. Kadang gini kan, kalau penonton ada yang kok loncat-loncat sih ceritanya nggak seru kalau loncat-loncat, ada yang kayak gitu biasanya. Nah tapi kan ini cerita horor temanya rangkuman nih berarti ya, dan ya bebas sharing pengalaman namanya juga ya kan. Oke Yan, yang menarik nih tadi katanya lu punya satu kebiasaan aneh nih Yan. Wah iya. Kebiasaan aneh lu bisa dikasih tau nggak ya apa yang sama sahabat lonceng ya sampai sekarang nih imbas dari lu kecil nih? Oh, kebiasaan aneh gue melukis sih. Melukis? Iya. Ngelukisnya apa nih? Itu dia yang dibilang aneh mungkin karena gue suka ngelukis atau bikin skate itu yang nggak lumrah lah sama yang biasa orang-orang gambar atau lukis. Gue lebih ke genrenya itu satanik. Oke, lebih sering ngelukis setan. Iya, setan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan itu masih ada di dinding kamar gue pajang tempelin satu-satu. Nah, itu dari dulu ya lo ya, hobi lo dari dulu itu ya. Dan ya untuk jelasnya nanti ya, tahan dulu nih ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng nih, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Karena video malam ini gue jamin bakal menarik banget, bakal seru banget buat kalian. Dan buat sahabat lonceng nih, kita juga mau nginfoin kalau nanti akhir tahun bulan Desember itu kita bakal ke Malang buat podcast bersama narasumber-narasumber yang ada di sana. Jadi buat temen-temen nih yang tinggal di Malang, Surabaya, ataupun sekitarnya nih yang masih sanggup ke Malang, yang punya cerita horor epic-epic, itu bisa kirim ke Lonceng Misteri. Caranya gimana? Bisa ke Instagram kita, bisa klik link yang ada di bawah video ini, di deskripsi di bawah video ini ya. Bisa klik aja langsung, itu bisa langsung mengarah ke WA admin kita. Nanti kita bakal podcast di sana ya. Dan ya, gak usah lama-lama lagi nih ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Ada kabar gembira nih, mulai tanggal 31 Oktober 2023, buku Scream Oktober udah bisa kalian order loh. Kisah-kisah horor paling epic yang dialami langsung sama Hydramesh dan sahabat lonceng semua nih terkumpul jadi satu di buku Scream Oktober ini. Semua ceritanya eksklusif, belum pernah tayang di YouTube Lonceng Misteri, dijamin bikin merinding banget. Khusus buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dan mau order bukunya,
ada voucher diskon nih yang bisa kalian pakai pas checkout Scream Oktober di Shopee. Gak cuman itu aja nih, kita juga nyediain bundling buku Scream Oktober dan Scary Night yang pastinya bakal ada potongan diskon juga. Tunggu apa lagi? Ayo udah pesen bukunya sekarang juga. Pre-order dibuka dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 30 November 2023. Pemesanan langsung bisa melalui CS WhatsApp, bookstore, penerbit, ataupun marketplace @redaksi Hidra. Link udah dicantumin di deskripsi box ya. Oh, jadi itu semuanya berawal dari pas ibu gue tuh mengandung gue. Waktu itu usia kandungan itu sekitar 7 bulanan lah. Jadi cerita pertamanya itu ibu gue digangguin itu, jadi keadaannya di rumah kan emang ibu gue nih masih berdua sama bokap gue. Itu masih tinggal di daerah Manggarai lah. Di daerah Manggarai itu malam. Bokap gue itu saat itu belum pulang kerja. Nyokap gue masih sendirian. Nah tuh kan pengen ke toilet, dia bilang kayak pengen buang air kecil kan. Jalan dia ke toilet sendirian, pintu tutup dia ngencing gitu. Ada suara ketawa itu cewek gitu kan. Nah nyokap gue masih kayak berpikir, wah ini ayah gue udah pulang, cuma kayak emang kan ayah gue jahil gitu kan, suka bercandain. Jadi kayak mikir, wah ini ayah gue. Terus kayak manggil lah dia, ketawa itu masih depan pintu banget kan, ketawa, kayak gitu. Dia teriak kayak, Pak, jangan bercanda, nggak lucu bercanda kayak gitu kan. Takutnya bahaya, lagi hamil, kepleset karena takut segala macam, kejadian yang enggak. Tuh ketawa hilang sebentar, tapi kayak ada lagi muncul, tapi kayak ngelilingin dia loh. Dia kan lagi jongkok kan kencingnya, perempuan. Tuh ketawanya kayak dari kuping kanan gini, ngelingkarin gitu loh, kayak kayak gitu. Akhirnya kayak nyokap gue takut, bulu kuduknya kan merinding, kayak nggak beres. Buru-buru cebok, lari kan ke depan. Buka, cek segala macam ruangan, kayak ruang tamu, kamar. Ya bokap gue belum pulang. Keadaannya berarti di rumah itu nyokap gue masih sendirian. Terus akhirnya karena takut, nyokap gue lari ke rumah nenek gue. Karena kan waktu itu masih tinggal di Manggarai, deketan sama rumah nenek kan. Lari, udah cerita. Terus akhirnya disuruh tenang kan, kasih minum air putih hangat. Ya udah tenang, di sini aja dulu sampai nunggu si Agus bokap gue balik gitu. Baru nanti bisa ke rumah. Nah itu tuh kejadian pertamanya diketawain kuntilanak kan. Nah ini yang ininya, jadi kayak kakek gue meninggal. Waktu itu tahun 1997, usia kandungan gue 8 bulan sampai 9 bulan lah, udah gede banget, dikit lagi tinggal nunggu keluar gitu kan. Kakek gue meninggal. Dan di situ kan sebenarnya ada mitos sebenarnya, kayak kalau ibu lagi mengandung gak boleh datang ke pemakaman sama sekali. Iya, gak boleh, pantangan gitu kan. Nah mungkin nyokap gue ngerasa nggak enak atau gimana kan, karena ayahnya dari bokap gue, tetap datang dan itu ngikutin semua prosesnya dari benar-benar awal pemakaman sampai yang akhir pemakaman diikutin. Dan dampaknya jadi ke gue bang, kayak pas gue udah lahir itu gue kena yang namanya dulu sawan bangke bang. Oke, menarik nih. Iya, jadi kayak sawan bangke itu gue nggak normal, nggak kayak bayi-bayi sehat pada umumnya lah. Gue sering sakit-sakitan, terus juga kayak gue nih gue baru bisa jalan normal gitu, baru bisa kayak ngerangkak jalan normal itu umur 4 tahun kurang lah, 3 tahun 4 tahun. Wih, serius kayak gitu. Dan itu pun gue hampir mati. Jadi kayak bokap gue itu sampai yang kayak udah pasrah sebenarnya, kayak ngomong ke nyokap gue gini kayak, mah mungkin emang bukan rezeki kita nih anak pertama, mungkin kayak Tuhan atau Allah lebih sayang, jadi kayak pengen cepet-cepet diambil. Terus kayak kita harus ikhlas mah kayak gitu. Nah cuma nyokap gue nggak gitu, maksudnya kayak nyokap gue masih berusaha lah, dari kayak yang medis, dokter segala macam, maupun tradisional kayak urut-urut gitu. Cuma itu masih nggak berdampak sama sekali mas. Kayak ya gue masih kayak letoy, kayak ya penyakitan gitulah, kecil banget. Bahkan bobot berat badan gue tuh kayak nggak pada umumnya lah di bayi yang seumuran pada saat itu gue alami. Terus akhirnya kayak itu kan nenek gue di Manggarai udah pindah rumah kan, pas kakek gue meninggal nempatin rumah yang di Tasik. Nah itu dia nelpon bokap gue, kata dia gini, Gus coba bawa Bian ke sini, ini ada kiai dari Tasik katanya,
mungkin bisa ngobatin. Nah akhirnya bokap gue ngomong ke nyokap gue ngambil cuti segala macam dari kerjaannya, berangkatlah kami ke sana kan, ke Tasik, Karangnunggal. Di ini sama kiai di ngaji-ngajiin gitulah, di ngaji-ngajiin terus kayak ditanya-tanya gitu segala macam. Akhirnya gue suruh ganti nama. Jadi kayak udah di ngaji-ngajiin, diobatin segala macam, dan di endingnya tuh gue suruh ganti nama biar kayak mudah-mudahan bisa sembuh lah, harapan kayak gitu kan. Jadi dia dulu bang, nama gue tuh Fadil Muhammad. Fadil Muhammad? Muhammadnya di belakang. Nah itu kata kiai nggak bisa, Muhammad di belakang nggak bisa, berat. Jadi kalau pengen ada nama Nabi Rasul Muhammad itu harus di depan, nggak boleh di belakang. Katanya gitu? Iya kata kiainya gitu. Nah terus bokap gue kayak minta saran dari saudara sama kiainya juga kan. Kayak ini yang cocok apalah biar apapun namanya yang penting intinya bisa hidup dan sehat kayak gitulah. Yeah. Akhirnya kayak Muhammad Tibian, jadi kayak Muhammadnya di depan. Udah setelah itu kayak gue udah mulai makan normal. Terus kan dulu nih gue pas lagi sound bangkit itu sakit kayak makan mencret, makan pokoknya langsung dikeluarin gitu mas. Nah ini udah mulai kayak masih mencret cuma kayak berangsur-angsur kayak dikit gitu loh mencretnya, kayak masuklah ke badan gue makanannya tuh, nutrisinya. Dari situ udah mulai agak normal, gue baru pindah lagi balik ke Jakarta karena bokap gue masih gawe kan. Akhirnya dapatlah rekomendasi tempat tinggal itu dari uak gue di daerah Cilandak. Itu benar-benar bersebelahan sama rumahnya dia, tetanggaan gitu kan. Emang itu udah banyak cerita kayak dari tukang sayur yang lewat, terus kayak masyarakat sekitar lah bilang kalau itu lewat situ sering banyak gangguan. Di daerah itu? Daerah itu depan rumah gue, bukan daerah itu, depan rumah gue. Depan rumah gue itu setiap ada lewat depan rumah gue itu ada gangguan. Oh. Nah, iya kayak gitu mas. Cuma kayak bokap gue nggak percaya gitu kan, kayak masalah kayak gitu selama kita nggak ganggu dia nggak bakal ganggu kita. Menurut bokap lo gitu? Menurut bokap gue gitu prinsipnya. Ngeyel lah, akhirnya tetap pindah ke situ. Pindah, terus kayak awal sebulan kita tinggal di sana tuh ya normal-normal aja lah mas. Keadaan lu gimana waktu itu? Keadaan gue itu alhamdulillah setelah gue berobat kayak gitu gue udah mulai sehat. Gue udah belajar merangkak. Di situ gue posisinya udah bisa merangkak. Oh, yang tadinya nggak tiduran doang, sekarang bisa ngerangkak nih, pulang dari Tasik. Iya. Umur 4 tahun lo ya? 4 tahun kurang. Pengen ke arah 4 tahun. Itu gue udah bisa ngerangkak. Gue udah ngerangkak. Sampai di puncak-puncak kejadiannya itu. Jadi kayak, kan gue lantai 2. Orang rumah gue itu, bokap gue sama nyokap gue di atas. Lagi pada nonton TV. Keadaannya gue lagi di kamar mandi di bawah. Gue pengen ke atas, nyamperin. Lu ngapain? Sendiri ke kamar mandi. Gila, sendirian? Iya, emang bokap gue suka ninggalin gitu. Gue sendirian di bawah. Soalnya kan tempat-tempat box mainan gue di bawah mas, nggak di atas. Iya, jadi kayak gue jalan ke atas, gue ngerangkak sambil pegangan kayak gini kan. Itu beberapa anak tangga lagi lah. Gue ngerasa dada gue ada yang jorokin mas. Berasa banget ditekan gini. Gue jatuh dari tangga, ngeblank. Hitam tuh semua. Gue nggak inget apa-apa lagi. Sampai gue agak bisa buka mata gitu. Gue udah ditandu. Keadaannya gue ditandu. Gue pengen dimasukin ke ambulan mas. Kayak gue masih bisa ngeliat kan. Pandangan gue di situ agak kebuka dikit walaupun redup gitu. Gue ngeliat di belakang ambulan itu pas gue pengen ditandu ada nyokap gue nangis kayak Bian kayak gitu kan. Terus di samping nyokap gue itu ada uak gue kayak nepuk-nepuk pundaknya kayak sabar gitu. Tadi juga pulang. Itu gue ngeliat jelas mas. Kayak ada sosok bayangan warna hitam solid gitu berbulu gede banget. Di belakang nyokap gue sama uak gue berdiri. Dan itu kan rumah gue bilang lantai 2 ya. Bener-bener satu rumah. Tutupan itu? Iya, makanya gue gak ngeliat jelas mukanya, cuma bayangan solid hitam gede berbulu. Berdiri di belakang nyokap gue sama uak gue mas. Udah dibawa lah gue ke rumah sakit. Terus dari gue rumah sakit, akhirnya beberapa bulan kayak gue sembuh, pindah rumah lagi. Dari situ gue pindah ke adalah daerah Pasar Rebo. Gue pindah ke Pasar Rebo. Dan gue pas di Pasar Rebo itu, ibu gue ngandung adik gue. Dan nggak lama dari situ kan lahirin adik gue. Sebenarnya pas di situ tuh gue nggak ada kejadian apa-apa yang ganggu keluarga gue atau gue pribadi ya. Tapi semenjak adik gue lahir, gangguannya ada lagi mas. Itu setiap setiap azan itu adik gue kayak nangis histeris.
Itu umur adik gue sebulan dulu. Pokoknya 3 bulan adik ini gue pindah kan. Pokoknya itu umur 2 bulanan lah. Setiap ajan, mau ajan subuh, pokoknya setiap ajan lah zuhur, asar gitu, nangis. Dan itu yang bener-bener ya, walaupun udah disusuin gitu, udah digendong-gendong, gak bisa berhenti. Itu sampai ajannya selesai, baru agak reda. Jadi selama jeda ajan itu, mau diapa-apain pun masih nangis. Nggak bisa didiemin. Jadi harus nunggu ajan kelar baru dia mulai diem. Dan akhirnya pindah lagi dong gue karena nggak beres, ngerasa nggak ada yang Gila. serius. Pindah lagi gue. Terus nggak lama dari gue pindah itu kan rumah kosong kan. Jadi ada tetangga gue yang lewat. Tetangga gue lewat, katanya dia ngeliat di jendela ada cewek cakep lagi sisiran. Terus dia ngomong sama istrinya, "Mah, itu di rumah Bian ada siapa ya?" gitu, kayak ada cewek tadi lewat cakep lagi sisiran di belakang jendela gitu kan kelihatan. Terus istrinya ngomong dong kayak, "Jangan bercanda Pak, serius," kata kayak gitu kan. "Itu rumah udah kosong, si Bian udah pindah, nggak ada orang di situ." Udah jadi tanda tanya. Kayak gitu kan. Terus sampailah ini akhirnya pindahan rumah gue terakhir gue lah. Gue pindah tinggal di Ciracas sampai sekarang mas. Tapi gangguan itu tetap ada, nggak berhenti. Oke. Serius. Jadi kayak tempat tinggal gue sekarang nih, kalau buat sekarang sih udah berubah lah, banyak renovasi. Cuma kalau buat awal-awal gue pindah dulu, berarti itu gue di Ciracas 2000 berapa ya? Pokoknya itu gue masuk TK sekitar 2002-an lah. 2002-an gue masuk TK. Terus jadi ini rumah gue, depannya kan kayak ada buat jemur gitu. Itu ada pohon melinjo, ada 4 biji, jadi kayak satu, kayak bikin persegi panjang gitulah. Dan di samping kiri rumah guanya itu ada pohon mangga gede banget. Jadi waktu itu pernah nih mas, waktu itu tahun baruan lah ya. Tahun baruan kita kayak yang komplek itu adain lah malamnya acara pengen bakar-bakar. Itu ada sekitar 7, pokoknya kayak yang 4-nya anak muda, 3-nya itu kayak ada orang tua lah. Soalnya kan kayak kita kesusahan tuh buat bikin arang kan biasanya kalau yang itu. Jadi kayak butuh bantuan orang tua lah. Saat itu kayak kita bakar-bakar, posisinya itu di depan pohon melinjo itu, yang kan pohon melinjonya 4 persegi panjang ini kan. Jadi kita di sebelah sininya, sebelah kanan pohon melinjo. Kita lagi bakar-bakar. Itu sekitar habis kembang api berarti jam 1-an lah. Kembang api kelar kan jam 1-an. Kita bakar-bakar jam 1. Awal teman saya mas yang lihat. Sebenarnya kayak cuma nggak ngomong ya kayaknya. Lu lihat nggak? Apaan? Lihat ke atas. Bisik-bisik gitu kan. Lihat ke atas. Bener kayak dari ini sekelibet. Serius sekelibet kayak kain putih sih sebenarnya. Kayak kain putih sekelibet. Kurang jelas gitu. Terus kayak senggol-senggolan lagi kan. Akhirnya pada ngomong lihat ke atas. Itu bener kayak ngelingkarin jadi kayak persegi panjang dari pohon melinjo satu ke yang lainnya. Udah terbang-terbangan ya? Terbang-terbangan mas. Di situ kan kita langsung pada nge-freeze dong. Udah nggak lama cabut satu-satu tuh. Pulang satu-satu. Nah itu kejadian tahun baru. Ini waktu lu umur berapa nih? Wah itu gua kelas 1 SD kayaknya. Gila lu masih inget tapi ya? Iya serius kayak karena gitu. Itu rame-rame kan? Karena rame-rame. Gila. Dan itu saksi matanya sampai sekarang pun masih temenan sama gua mas. Oke, teman rumah lu ya? Teman kecil jadinya. Jadi kalau lagi nongkrong cerita aja masih gitu. Masih inget iya, ya? masih inget. Jadi kayak seru aja sih buat cerita. Terus? Nah terus pas Idul Adha nih, lagi bakar-bakar. Oh ini nggak ada yang tuanya, jadi benar-benar yang muda berlima. Anak mudanya berlima bakar-bakar. Tapi yang ini bakar-bakar udah kelar, lagi pada makan. Ada suara. Pertama suara kecil. Terus kayak ya cuek lah. Lama-lama mungkin karena kita nggak hirauin, suaranya makin gede mas. Wah itu yang benar-benar nyaring kayak, wah nyaring banget lah. Kayak gitu. Ya udah akhirnya kayak cabut lagi satu-satu kayak pulang. Udah sampai kayak gitu kan. Nah itu kejadian pohon melinjo sekedar kayak gitu aja. Nah ini berpindah nih kejadian yang di pohon mangga. Jadi suatu malam pernah bokap gue balik. Itu sekitar jam 11 malam. Belum terlalu larut dong. Masih rame lah. Balik. Lewat depan pohon mangga. Disiram pasir dari atas. Gila. Gue merinding kok ceritanya merinding. Jadi kayak badan bokap gue ke mejanya itu sampai kan kantongnya gini. Ada pasirnya bisa diginiin. Sampai bokap gue masuk, kan gini-gini kan. Nyokap gue nanya, kenapa? Abis ngapain emang? Bokap gue bilang, disiram pasir dari atas pohon mangga. Dan emang pohon mangga itu udah sering dinotis mas. Kayak sering ada kejadian, cuma kejadiannya tuh lebih ke aroma. Jadi setiap ada yang
lewat situ misalnya malam, misalnya hari ini aromanya kayak ada aroma manis gitulah, terus tiba-tiba besoknya aroma melati, kan aneh. Ini pohon mangga kan, kenapa aromanya melati gitu loh, kayak nggak logika dong gitu. Terus akhirnya kayak ngomong ke yang punyanya, kayak minta tolong ditebang lah kayak gitu. Sempat itu pengen ditebang sama 3 orang. Jadi kayak orang Betawi situ nyuruh nyewa tukang lah buat nebang gitu. Pas ditebang itu nggak bisa mas. Terus kayak masih positif kan, kayak mungkin gergajinya tumpul atau karat segala macam. Akhirnya kayak oke, kita coba besok lagi. Pas pengen coba besok lagi itu 3 orang sakit. Tiga-tiganya sakit mas. Terus sampai akhirnya kayak mungkin emang bener ada penunggunya. Jadi kayak manggil kiai, kita ngaji, pengajian lah kompleks itu, kita pengajian. Terus kayak gue nggak tahu ya, cuma emang bilangnya kayak itu sama orang pinternya diambil, dimasukin ke benda apa gitu, dipindahin. Jadi orang pinter ini? Iya, jadi kayak tempat tinggal tuh makhluk dipindahin sama dia. Nah besok paginya dicoba lagi kan buat ditebang, baru bisa ditebang mas. Oke, gila. Asli kayak gitu ada. Bener baru bisa ditebang. Udahlah ya, dari situ gue nggak ada kejadian lagi sampai gue ngalamin ini pas gue kuliah. Dari lu kecil itu kelas berapa tadi? Dari mulai SD. Enggak kalau SD kelas berapa tadi? Kelas 1. Kelas 1 sampai lu kuliah baru lu ngalamin lagi? Iya. Gila, selama itu nggak pernah ada apa-apa? Nggak pernah sih, seingat gue ya, nggak ada. Semenjak si pohon mangga itu ditebang? Iya, semenjak pohon mangga itu ditebang. Wah, terus. Iya, jadi kayak gue mulai ngalamin lagi. Jadi sebelum gue kuliah, gue kan SMA ya. Itu gue udah mulai suka ngelukis mas. Ngelukis? Iya, gue suka ngelukis. Tapi mungkin bisa dibilang lukisan gue ini nggak lumrah lah sama yang biasanya. Gue lebih suka ngelukis kayak yang aneh-aneh. Jadi kayak sosok wanita gitu lagi disetubuhi lah sama bangsa jin. Dan itu misalnya kalau lukisan udah jadi, gue tempelin di kamar gue mas. Gue tempelin banyak lah, ada juga kayak yang bunuh gitulah. Gue tempelin. Dan emang gue mikir nggak ganggu, soalnya gue pikir itu ya karya seni aja. Karya seni? Iya. Lumrahnya karya seni? Iya, lumrah karya seni aja. Gue kan udah mulai deket lah sama cewek. Sama cewek gitu, gue sleep call gitu. Itu sekitar jam 2, pengen setengah 3. Ada gangguan mas, jadi kayak gue telepon normal kan kayak cewek biasanya. Dan tiba-tiba setengah 2 nih ya, setengah 2 malam, jadi cewek itu teriak ke gue tiba-tiba mas. Gue kaget dong kayak, Yan, lu kalau dipanggil emak lu nyaut apa? Gue kaget. Hah? Siapa yang manggil? Gue bilang. Itu tadi dipanggil-panggil lu 2 kali nama lu, Bian. Masa sih? Serius? Kata dia gitu. Terus gue bilang, gue klarifikasi kan kayak, ini setengah 2 malam anjir, gue bilang. Orang rumah gue udah pada tidur. Gue di kamar sendiri, gue bilang. Ah, demi apa lu? Akhirnya gue video call. Kamar gue emang posisinya gelap mas. Video call, sampai kayak gue buka pintu kamar gue. Gak ada siapa-siapa. Tapi dia masih kekeh. Sampai akhirnya yang kita berdua takut, udahan tidur. Itu sleep call pertama tuh. Terus sampai sleep call keduanya ini, bukan satu suara aja mas. Jadi kayak rame, jadi sama kan. Dan kejadiannya hampir sama, setengah 2 tapi udah pengen jam 3. Teleponan, tiba-tiba dia ngomong lagi kayak, lu lagi di mana sih? Di kamar. Jangan bohong sama gue. Serius emang kenapa? Gue ditanya gitu kan. Terus dia bilang, kok suaranya kayak rame banget. Kayak ada yang berbincang-bincang, terus kayak ada suara anak kecil teriak-teriak lari-larian. Gila, di kamar lu itu? Di kamar gue mas. Padahal kamar gue cuma sepetak gitu doang. Gue kaget dong. Ah serius? Serius, suaranya jelas banget. Makanya tadi lu ngomong, gue kayak apaan? Karena kehalangan sama suara yang lain, dia bilang. Wah, masa sih? Iya. Suaranya siapa? Ya ada suara bapak-bapak, suara ibu-ibu lagi ngobrol, suara anak kecil larian sekitar lu gitu. Jelas banget suaranya, sampai suara lu itu gak kedengeran di gua, kurang jelas. Akhirnya kayak gue video call lagi. Yang bener-bener itu sepi, jam 3. Kamar gue gelap, gak ada siapa-siapa. Sampai kayak itu, kalau yang itu gue sampai ke depan teras. Gue buka ruang tamu, teras gue videoin yang bener-bener gak ada aktivitas. Bener-bener sepi mas. Ya udah, di situ kita matiin, tidur lagi. Oke, itu kejadian setelah
Berarti kamar lu dipenuhin oleh gambar-gambar. Iya, setelah gambar-gambar kayak gitu. Gue menarik nih. Kenapa lu bisa ada ketertarikan gambar-gambar ke arah dark gitu, kayak gambar-gambar ke arah gelap gitu? Nah, jadi ini kenapa gue bisa terinspirasi dengan gambar-gambar hal yang kayak gitu? Itu ada ceritanya, Mas. Oke, gimana tuh? Nah, jadi ini awalnya gue TK masih kayak anak pada umumnya. Gambarnya ya kayak gunung, sawah, pemandangan lah. Sampai dengan gue kelas 1 SD itu gue mulai dapet mimpi aneh, Mas. Mimpi-mimpi aneh lah, sering. Jadi ini mimpi aneh pertama yang gue dapetin saat gue kelas 1 SD itu, gue lagi di pinggir jalan. Jadi kayak di seberang jalan gue itu ada anak kucing. Dia tuh lari pengen ke arah gue. Tiba-tiba dari arah kiri itu mobil truk dengan kecepatan kenceng banget lewat. Kayak ngelindes tuh anak kucing, Mas. Oke. Gue samperin anak kucingnya dan itu keadaan tubuhnya kayak banyak hancur lah, berantakan, gak karuan. Tapi yang gue aneh di dalam mimpi itu, gue nggak takut. Gue liatin kayak bentukan darahnya segala macem, porsi tubuhnya yang berantakan. Gue nggak ada kayak gemeter atau takut atau teriak lah. Gue liatin sampai pagi gue bangun lah. Paginya gue sekolah, itu guru lagi nerangin kan pelajaran. Itu gue nggak hirauin. Gue malah kayak gue gambar dengan apa yang gue tangkep saat gue mimpi itu. Kayak gue inget bentukan kucing saat udah terlindes truk gitu kan. Iya udah gue lukisin kayak gitu, itu kan aneh untuk ukuran anak kelas 1 SD, iya kan? Itu kejadian tragis kok bisa lu gambarin kayak gitu. Terus sampai ke mimpi selanjutnya. Mimpi selanjutnya itu kayak gue lagi jalan sama ibu gue, gandengan. Gue lagi jalan, kayak gue ngelewatin satu rumah tua. Tiba-tiba di situ ibu gue hilang. Kayak gue nggak ada gandengan siapapun. Pas gue nengok ke arah sana, gue kan dengar kayak ada suara nangis, manggil-manggil nama gue, Bian, tolong, kayak gitu, Mas. Gue nengok ke arah yang rumah samping gue itu saat gue jalan, itu ibu gue digantung. Wih. Sampai kayak gitu. Dan itu besok paginya gue aplikasiin lagi. Wah, gila lu. Itu hampir setiap hari lo mimpi kayak gitu? Kalau dibilang setiap hari sih enggak. juga. Cuma ya beberapa kali lah, misalnya seminggu bisa 2 kali kayak gitu. Oke, menarik nih. Jadi emang lukisan yang ada di kamar lu, setiap lukisan itu ada story-nya sebenarnya. Iya. Lebih ke pemujaan sebenarnya, pemujaan setan. Kayak gadis yang dipakai jin sebagai pemujaan itulah. Anjir, sebagai tumbal. Sampai sekarang masih ada di kamar? Sampai sekarang masih ada. Terus ada kejadian apa lagi semenjak lu ada lukisan-lukisan tuh di kamar? Nah, semenjak ada lukisan itu, gue jarang bisa tidur normal, Mas. Gue lebih sering sleep paralysis. Itu mau gue tidur siang, tidur sore, tidur pagi, tidur malam, apa aja, gue sleep paralysis, sering banget. Dan itu kan kalau buat medisnya sleep paralysis, kalau lagi keadaan sleep paralysis, lu nggak dibangunin, lu bisa lewat serangan jantung, bisa meninggal. Nah, untungnya selalu dibangunin sama nyokap gue, kayak gitu kan. Cuma ada satu kejadian nih yang bener-bener gue nggak ngerti ini sleep paralysis atau enggak. Soalnya gue ngerasain kayak bukan sleep paralysis, Mas. Ini kan keadaannya nih kalau sleep paralysis, pertama otomatis ada mimpi, dan kedua itu kayak lu pengen berinteraksi, lu pengen gerak, lu pengen ngelawan, nggak bisa, badan lu kaku. Iya kan, kayak lu pengen teriak pun lu nggak bisa, ya kan. Dan ini gue nggak ngalamin dua itu, gue cuma ngalamin mimpi. Jadi gini, waktu itu gue di rumah sendiri, nyokap gue, om gue meninggal, nyokap gue ngelayat ke sana kan, bokap gue masih kerja, adik gue ikut om gue. Keadaannya itu sore, abis asar. Gue abis bebenah rumah, capek, tidur. Gue tidur abis asar, tiba-tiba ya kayak gue lagi tidur gitu kan di kasur. Gue mimpi kayak roh gue bangun, Mas. Roh gue bangun, gila. Gue tidur, roh gue bangun gitu. Kayak gue ngeliat, gue lagi tidur. Roh gue bangun jalan ke dapur gue. Jalan ke dapur gue bengong. Beberapa detik gue bengong, roh gue itu, gue rasa itu gue ya. Gue balik lagi. Pengen masuk ke raga gue. Pas gue balik lagi, ada kuntilanak depan raga gue. Jadi kayak gue tidur gini, di kasur gini. Itu kuntilanaknya madep ke arah gue, diri gini. Anjir. Ngeliatin gue tidur. Serius, gue. Sumpah itu paling ngeri sih gue. Kayak kuntilanaknya ngeliatin gue tidur. Terus kan kayak roh gue pengen ke arah sana kan. Gak bisa, karena gue takut. Tuh kunti lagi ngeliatin. Lagi ngeliatin lu yang lagi tidur? Iya, ngeliatin raga gue yang lagi tidur. Iya. Bener-bener ngeliatin kayak serius banget gitu kan. Gue pengen masuk, gue nungguin tuh kunti hilang. Setelah beberapa detik dari gue tungguin, tuh kunti nengok ke arah roh gue. Nengok tuh kayak bener-bener
persekian detik kayak perlahan-lahan gak langsung gini kayak. Wih, sumpah. Anjir. Itu mukanya Mas, hancur kayak matanya di sini. Hidungnya bolong kayak bener-bener kayak tulang gini loh. Terus akhirnya kayak dari situ gue ngeblank langsung kayak tiba-tiba gue di kasur kayak kebanting Mas, kayak gitu. Wih. Dan itu kan maksudnya gue ngerasa mimpi. Kenapa gue berani bilang gue ngerasa gue mimpi? Kan kasur gue spring bed, ngeper kayak. Ya beneran kebanting badan. Bener, kasur ngeper kayak tak. Gue bangun azan maghrib. Wow. Badan gue keringetan. Udah dari situ gue nggak berani ke kamar mandi, gue langsung lari ke teras ngerokok. Terus ada satu lagi nih kejadian. Jadi waktu itu hari Jumat gue bilang ke nyokap gue, Mah, Bian mau nginep di rumah saudara. Bian ke Cilandak ya nginep. Nah itu gue ke tempat saudara gue yang waktu itu di Cilandak, masih di situ kan sama rumahnya lah. Gue nginep di sana. Gue pulang Minggu. Di situ pas Sabtu sore nyokap gue lagi nyapu kan. Lewatin depan kamar gue Mas, srek. Tiba-tiba di kamar gue ada yang main gitar sama nyanyi. Itu kayak jreng nyanyi, ada suaranya nyanyi. Wih. Nyokap gue teriak dong, Bian udah pulang Pas nggak ada nyautin, tapi suaranya udah hilang tuh. Pas nyokap gue teriak, suaranya hilang. Dibuka pintu, gak ada orang. Gitarnya masih nyantel di tembok. Gue pulang Minggu, nyokap gue cerita kayak gitu. Kamar kamu tuh nggak beres katanya gitu. Cerita kejadian kayak gitu kan. Dan pada akhir kayak mending gambar-gambar kayak gitu tuh ngundang katanya. Mending dicopotin, dibuang atau dibakar. Oke. Kayak gitu nyokap gue bilang, kayak copotin bakar. Daripada nanti takutnya kayak ada kejadian yang lebih parah dari ini. Soalnya kan nyokap gue kayak pernah kejadian gue didorong kan. Takutnya lebih parah, ada kejadian yang sampai physical attack lagi. Dan lo ada story ke belakangnya juga ya, dari lo lahir ya segala macam. Benar, ada kayak gitunya. Makanya nyokap gue bilang ke gue, copotin bakar. Tapi nggak lo lakuin? Nggak gue lakuin. Iya sayang sih, gue jadi lo juga nggak bakal gue lakuin. Iya, soalnya gue bilang ke nyokap gue, nggak mungkin mah. Ini karya seni gitu. Nggak mungkin dia bisa hidup atau ngundang apapun, nggak. Gue bilang kayak gitu. Cuma emang soalnya kan gue ngerasain ya, cuma gue nggak bilang ke nyokap gue Mas, dari yang masa sleep atau yang gue sleep paralysis itu gue nggak ngomong. Ya udah sampai sekarang masih ada di kamar gue gitu. Gambar-gambar ya. Lukisannya masih ada, masih nempel di dinding kamar gue. Gila. Ya nanti mungkin beberapa dari tadi udah kita tampilin ya mungkin di video ya. Iya. Jadi itu contoh beberapa aja ya. Contoh beberapa aja. Banyak banget. Yang lebih vulgar, lebih vulgar tuh banyak. Tapi nggak mungkin bisa ditampilin di sini karena ntar kena dolar kuning. Bahaya. Yang vulgar tuh banyak banget lagi ya. Lebih banyak. Ada yang parah banget ya. Tadi gue udah lihat nggak bisa diiniin ya. Iya. Mungkin ada beberapa aja yang bisa dilihat. Dan berarti kuntilanak yang terakhir lu lihat, lu lagi si paralysis itu sampai sekarang masih ada di kamar lu. Apa gimana? Feeling gue tuh masih ada Mas. Soalnya dari awalnya nyokap gue kan cerita kayak dari awal gue dalam kandungan itu nyokap gue digangguin kuntilanak gitu. Terus sampai kayak gue pindah rumah beberapa kali, itu sosoknya tuh pasti ada satu kuntilanak. Jadi kayak sebenarnya gue, apa ini kuntilanak ngikutin gitu? Apa dia tertarik sama gue? Soalnya kan dia kayak nungguin gue dari pas gue dalam kandungan sampai sekarang gue udah besar. Sampai lu udah gede. Iya, dari mulai yang penyakitan, gue mulai sehat, ganti nama segala macem, sampai sekarang gue udah gede dan sehat. Sampai yang didatengin sleep paralysis gue, mungkin gue nggak tahu ya, pas di sleep paralysis itu dia datengin gue, mungkin kayak, oh lu udah gede, mungkin kayak gitu. Cuma gue nggak tahu tuh maksudnya apa. Sampai sekarang gue nggak ngerti kenapa dia bisa datengin gue, ya yang kayak sampai ngeliatin raga gue kayak gitu Mas. Berarti ini itu kuntilanak yang sama berarti? Iya. Dari yang ngikutin nyokap lu pas lu lagi ngandung lu itu. Bayangin dari 97 sampai 2023. Di kuntilanak masih ada. Iya, di kamar gua. Dan soalnya itu ada banyak sih sebenarnya beberapa kejadian janggal kayak barang pindah-pindah di kamar gua Mas. Kayak kan gua nih ada laptop di kamar gua kan. Biasanya nih kalau gua habis nugas, laptopnya gue shutdown tapi nggak gue tutup Mas. Oke. Tetap kebuka gitu tapi shutdown keadaannya. Iya mati dong. Iya total dong, bukan sleep kan. Shutdown. Itu sering banget tiba-tiba teng deng nyala.
Serius itu sering banget. Itu keadaannya nggak harus larut malam ya, pagi siang itu sering kayak gitu, nyala sendiri, gue shutdown lagi. Terus beberapa ya kayak kan gue kalau abis ngelukis kadang males gue langsung gue rapiin gitu, kayak entar-entaran gue ngerapiinnya, kayak masih berserakan di atas meja kerja gue lah, kayak sketchbooknya, kayak lukisannya, kayak catnya gitu masih berarakan kan. Itu kayak kan gue ngerti posisinya kan, kayak misalnya papan triplek yang buat ininya kertasnya, itu pasti gue selipin mas, kertasnya di atas papan triplek. Gue nggak pernah naruh kertas sembarangan soalnya kertasnya mahal. Iya kan, jadi kayak sayang aja. Jadi walaupun gue taruhnya nggak di tempat semula, tapi gue ini di papan tripleknya. Itu kadang hilang kertasnya, cuma ada papan tripleknya doang. Iya. Itu keadaannya kenceng loh penjepitnya. Gue tarik pun pasti sobek. Iya dong. Iya. Masuk akal dong, itu enggak. Tiba-tiba kertasnya ada di bawah mejanya mas. Serius tuh beberapa kali tuh kayak gitu, nggak cuma sekali ya. Terus pernah juga kayak pensil warna mas. Pensil warna kayak, kan gue jarang pakai pensil warna kan sekarang. Itu tiba-tiba pensil warna ada di atas bupet samping TV. Serius itu kan movementnya agak jauh ya. Iya. Bisa pindah kayak gitu. Kadang gue juga kayak, apa ya tadi gue pakai pensil warna ya, tapi kayaknya enggak, kok bisa pindah di samping TV kayak gitu sih mas. Itu gangguannya kayak gitu, pindah-pindah barang aja. Itu di kamar lo aja apa di rumah lo ya? Itu cangkupannya di rumah lo juga? Spesifiknya sih di kamar gue aja sih yang gue tahu. Soalnya kan gue kayak nanya kan, kayak mah tadi ke kamar Bian ya, apa minjem pensil gitu? Enggak, siapa yang ke kamar? Kok pensilnya bisa pindah ada di samping TV? Ngaco, enggak katanya. Gitu, ngapain mau minjem pensil warna kamu? Mau kan ngegambar kata dia. Kayak gitu. Oke, tapi nggak pernah nampakin lagi secara gamblang ya, kayak yang waktu lo lagi bakar-bakar segala macem. Iya, cuma kayak gitu aja sih, gerakan-gerakan pindah barang. Ini menarik nih, dari cerita gue mau nanya, berarti yang dipindahin sama orang pintar itu yang di pohon mangga itu bukan kuntilanak itu ya? Ada lagi berarti? Ada lagi mungkin ya. Sebenarnya bukan kuntilanak. Bukan kuntilanak kayaknya. Kayaknya sih kuntilanak itu di kamar gue, cuma mungkin kenapa dari itu mungkin kayak sekitaran rumah gue, kayak pindah-pindah. Nyokap lu sampai sekarang kalau nonton ini nggak apa-apa ya di share? Nggak apa-apa, gue udah izin juga sih. Menyokap? Udah nyokap udah izin. Nyokap sekarang biasanya untuk menanggulangi kejadian-kejadian yang ada di rumah lu ngapain dia biasanya? Oh sekarang dia kalau sholat tahajud kan dulu di kamar dia sama bokap kan. Sekarang tuh dia tiap malam kalau sholat tahajud di kamar gue mas. Di kamar gue kalau sholat tahajud. Sholat tahajud di kamar lu sekarang ya? Sekarang. Itu udah berlangsung berapa lama? Wah itu dari gue awal kuliah. Udah lama banget dong. Iya. Setiap malam di sholat tahajud. Setiap malam iya. Kadem ya sekarang ya rumah lu ya. Tetap aja sih. Iya. Soalnya mungkin karena emang lukisannya kan gak gue copot. Gila, itu nyokap lu sholat tahajud di samping itu masih ada karya seni yang begitu banyak ya. Tapi nyokap lu udah mulai ngerti ya sama hobi lu ya mungkin. Iya, alhamdulillahnya. Oh ini hobi lah, ini seni ibaratnya. Iya sih. Ya kalau mau ditarik dari beberapa sisi sebenarnya banyak sudut pandang yang berbeda-beda nih. Pasti orang pun berpendapat beda-beda. Iya. Ya kan ada yang skeptis ya, ada yang percaya dengan itu. Tapi kan kembali lagi ke kita lah masing-masing. Iya, pribadi masing-masing. Saling ngehargain aja pendapat orang ya kan. Apa emang ya udah lukisan, karya seni. Tapi nggak ada sangkut pautnya buat. Iya, tapi kan itu bisa ditempatin makhluk halus ya. Kembali lagi ke orangnya percaya apa enggak. Selagi nggak buat disembah atau dipuja. Benar. Ya kan. Iya. Nah jadi kesimpulan dari cerita lu pokoknya dari awal banget nih berarti nyokap lu bertemu dengan kuntilanak itu ya. Iya. Nggak tahu di rumah lama lu itu kan ya. Dan bener-bener kejadiannya waktu dalam kandungan lu ya. Masih dalam kandungan. Ini semua cerita lu dapet info dari nyokap lu juga kan. Iya. Dan awal mulanya banget juga dari almarhum kakek ya, yang nyokap melayat sampai lu kena apa tadi? Sawan bangke yang emang lu 4 tahun baru bisa ngerangkak. 4 tahun. Iya. Normalnya bayi ngerangkak itu umur berapa? Umur 2 tahun udah mulai ngesot ngerangkak gitu. 3 tahun udah mulai belajar jalan. 4 tahun dan lu sakit-sakitan juga kan? Sakit-sakitan dan hampir mati. Iya. Terus buntutnya sekarang lu jadi suka gambar-gambar horor aneh. Gambar-gambar yang gue bilang unik sih ini. Iya. Serem juga. Dan ya sampai sekarang
masih banyak ya kejadian-kejadian aneh di Iya, kamar lo ya. masih Barang-barang gerak barang-barang kayak gerak. gitu. Gila, menarik nih. Jadi kejadian horor kan biasanya kejadian horor nih ada endingnya biasanya nih. Ada jawabannya emang Iya. segala macam. Ini sampai sekarang lu Sampai nggak sekarang tahu. masih berlanjut. Soalnya Masih emang lanjut. masih gue pajang di dinding gue. Nah, jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Berpendapat boleh ya, tapi Boleh. yang bijak aja nih ya kan, yang positif lah ya kan. Karena kita cerita juga sharing-sharing pengalaman aja kan ya. Benar. Dan baiknya diambil, yang jeleknya itu dibuang lah ya kan. Oke. Nggak semuanya harus diambil ya. Pokoknya buat sahabat lonceng nih wajib banget komen pokoknya di video ini ya. Karena sampai sekarang juga jawabannya belum ketemu nih. Belum, si belum Bian nih, ada. kenapa nih? Iya. Ya kan? Sampai sekarang masih ini, apa emang pure karena lukisannya, apa emang karena ini? Ya, agak dilema Ada juga dilema ya kita. juga. Dan buat sahabat lonceng nih yang kepo-kepo atau mau nanya-nanya nih sama Bian langsung, itu bisa langsung ke Instagram lo ya nih. Boleh. Instagram saya ada Instagram di mana ya? Kasih tau ya sama sahabat lonceng ya. Tibian TIBIAN.m. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, dan di IG lu juga banyak ya gambar. Itu iya pure gambar gue semua kok, nggak ada yang Nah, nggak ada gambar orang ya. nggak ada. Gambar lu Itu semua. pure ada sign-nya, tanda tangan gue. Nah, itu kalau yang penasaran sama gambar-gambarnya juga ada di IG-nya Bian, itu bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi ya. Dan yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri buat share pengalaman horornya ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah di deskripsi di bawah video ini ya. Bisa langsung klik aja, nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Gue Muhammad Tibian izin pamit. Bye-bye.